Pak Gavin, program tidur Maya sampai sekarang belum dapat relawan. Apa konferensi pers ini untuk umumkan sesuatu? Seluruh dunia menyoroti program tidur ini. Bisa tolong kasih tanggapan? Kamu belum genap 18 tahun. Nggak memenuhi syarat buat jadi relawan program ini. 3 hari lagi aku cukup umur. Setelah ikut program ini, kamu bakal masuk ke kapsul tidur ini selama 30 tahun. Bisa jadi kamu nggak akan pernah bangun lagi. Kamu yakin mau jadi relawan pertama? Yakin. Setelah ikut program ini, kamu bakalan hilang dari dunia ini. Apa masih ada orang atau hal yang kamu sayang? Nggak ada. Baiklah, ini formulir pelepasan tanggung jawab. Silakan tanda tangan. 3 hari lagi bakal ada yang jemput kamu. Maya Levin? Kamu adik perempuan Pak Gavin, pendiri proyek Tidur Maya? Pak Gavin, bisa jelaskan perkembangan program ini? Penelitian ini sudah disiapkan selama 5 tahun dan dinamai dengan nama adikku, Maya Levin. Penelitian ini akan kasih kontribusi besar bagi kemajuan ilmu kehidupan. Kalau Pak Gavin tahu kamu jadi relawan, dia pasti sedih. Seluruh Jaksel tahu, dari 3 putra keluarga Levin, kamulah yang paling mereka sayang. Itu udah jadi masa lalu. Dulu aku emang pernah punya keluarga bahagia. Hari-hari itu seperti mimpi. Ikut kami pulang, mulai sekarang kita satu keluarga. Sejak kecil aku dibesarkan di panti. Mereka yang bawa aku pulang dan bikin aku tahu apa itu cinta. Terima kasih. Hari ini ulang tahun Maya yang ke-10 di keluarga kita. Iya. 2 tahun lagi, putri kecil kita akan genap 18 tahun. Nanti adik harus jadi orang paling bahagia di dunia. Setuju, janji ya. Potong kuenya. Mimpi-mimpi ini terlalu indah. Saking indahnya sampai aku lupa. Semua hal ada batas waktunya. Kebahagiaan itu bukan milik Maya dan berakhir di usiaku yang ke-16. Sienna, putri kandungku. Akhirnya ibu temukan kamu. Bu, Bagus. Mulai sekarang ayah nggak akan biarin kamu menderita lagi. Tenang aja. Kakak-kakak juga pasti bakal lindungin kamu. aku hampir lupa. Aku cuma anak angkat yang diam-diam nikmati kebahagiaan orang. Pada akhirnya harus kukembalikan. Dasar pencuri. Cuma numpang hidup di rumah orang. Akulah putri kandung keluarga Levin. Sienna, kami pulang. Sienna, Kenapa Sienna? ini sakit nggak? Maya, kenapa kamu dorong aku? Kalau kamu nggak suka aku di sini, aku bisa pergi. Bukan, kamu jatuh sendiri dari tangga tadi. Aku malah mau nolong. Sienna itu putri kandungku. Kamu cuma anak angkat. Berani kamu dorong dia? Dia punya penyakit jantung. Aku beneran kecewa sama kamu. Kok kamu bisa sejahat ini sekarang? Harusnya dulu kami nggak bawa kamu pulang. Dasar nggak tahu diuntung. Kalau ini terulang, pergi dari keluarga Levin. Program Tidur Maya sekarang dihentikan untuk sementara. Aku di sini cari relawan dari masyarakat umum. Kami janji bakal ngasih Anda dan keluarga penghargaan tertinggi. Ini surat kematiannya. Mulai sekarang, nggak akan ada lagi orang yang bernama Maya. Informasi kamu dijaga sepenuhnya, termasuk hubunganmu dan Pak Gavin sekeluarga. 3 hari ke depan, kalau kamu berubah pikiran, silakan hubungi aku kapan saja. Terima kasih bantuannya. Ke Gavin, biar aku jadi relawan pertamamu. Anggap ini balasan atas semua yang kalian kasih buat aku. Sienna, bukannya udah aku bilang kamu tunggu di rumah dengan tenang. Kamu kan harus cek kesehatan. Iya, jantungmu lemah. Jangan capek-capek. Aduh, nggak apa-apa, Kak. Kalian udah baik banget sama aku. Masa iya aku masih ngerepotin kalian? Kamu itu adik kandung kami. Kalau nggak baik sama kamu, terus sama siapa lagi? Tinggal 3 hari lagi. Itu hari ulang tahunku yang ke-18. Mungkin aja itu ulang tahun terakhirku. Maya lagi apa dia di sini? Gula darah rendah aku kambuh. Maya! Kak Gavin, dadaku sakit sekali. Sienna, jangan-jangan penyakit jantungmu kambuh lagi. Kak Gavin, cepat jalan. Mea, pasti pura-pura lagi. Kamu lupa berapa kali dia pura-pura begitu. Mending kita cepet jalan deh. Buat antar Sienna ke rumah sakit. Kak, sakit banget. Kakak, Belum puas aktingnya.
Pura-pura mati aja sekalian. Walaupun aku hilang dari dunia ini, kalian juga nggak akan peduli kan? Ya udah, semoga kalian selalu bahagia. Mea, kamu kenapa? Jangan buat kakak takut. Aku bakal panggil dokter di seluruh dunia untuk meriksa kamu. Kamu pasti sembuh. Ini salah Kacian yang udah nyuekin kamu. Kakak. Mea, jangan nangis. Bibi Yuna, ternyata cuma mimpi. Aku bawa bubur kesukaan Nona. Nona sudah belasan tahun kena gula darah rendah. Kenapa nggak pernah bilang ke tuan muda? Dulu aku takut mereka cemas. Sekarang, udah nggak penting. Zack, cepat, dia di sini. Ayah, ibu. Salah kamar. Sienna ada di sebelah. Kamu kenapa lagi? Udahlah, nggak usah buang-buang waktu. Sienna masih nunggu kita. Enak. Padahal dulu kalian baik-baik aja. Kenapa sekarang jadi begini? Nona Mea, apa Nona yakin mau jadi relawan penelitian ini? Penelitian ini hasil kerja Kak Gavin selama 5 tahun. Ini juga satu-satunya hal terakhir yang bisa kulakukan buat keluarga Levin. Bibi Yuna, Bibi harus jaga rahasia ini. Nona Mea. Hari bahagia harus diabadikan. Hai. Meski hari ini aku sakit, keluargaku masih ada di sisiku. Ayo, Sienna, makan buburnya. Ibu, ini ibu buatkan khusus untukku ya? Tentu aja. Orang lain gak kebagian loh. Ayo, makan lagi. Mea, ibu bikinin bubur buat kamu. Aku paling suka bubur buatan ibu. Selama kamu mau, ibu akan bikinin tiap hari. Gimana? Bikinan ibu memang enak. Ayo, makan lagi. Semua keluargaku udah di sini. Padahal aku udah bilang jangan datang, tapi mereka semua tetap khawatir. Mana mungkin kami biarkan? Adik kami sendirian di rumah sakit. Begini ya rasanya jadi putri kesayangan. Aku juga mau dimanja gitu. Punya 3 kakak pria pasti bahagia sekali. Aku juga mau jadi adik mereka. Gak bisa, karena aku satu-satunya adik perempuan mereka. Hari ini aku yang datang duluan. Mea ikut naik mobilku. Waktu itu kan kamu udah pernah jemput, sekarang giliranku dong. Aku nggak bisa lihat. Kalian minggir. Adik, sini. Udah cukup. Kalian jangan ribut terus. Hari ini kita pulang bareng ya. Ayo. Dari awal sampai sekarang, di keluarga ini, aku cuma jadi pengganti. Halo? Apa? Sudah nemu relawan? Setelah 5 tahun, akhirnya nemu juga. Siapa dia? Pak Gavin, relawan itu adalah... Pak Gavin, Anda pernah ngasih perintah, identitas relawan harus dirahasiakan, siapapun dilarang membocorkannya, termasuk Anda. Iya. Aturan tidak boleh dilanggar. Perlakukan keluarganya dengan baik. Semua biaya ditanggung keluarga Levin. Pak Gavin, di data relawan tertulis, dia yatim piatu. Yatim piatu? Kalian temani Sienna dulu. Aku mau lihat Mea sebentar. Berhenti. Sienna itu adik kandungmu. Lihat, dia masih sakit. Gak apa-apa ya, aku udah biasa sendiri kok. Siapa tahu Mea justru lebih butuh perhatian saat ini. Mea tinggal bareng kita selama 12 tahun. Sekarang dia lagi dirawat. Masa nggak ditengok sama sekali? Aku juga ikut. Bibi Yuna, waktu aku masih di panti asuhan, aku gak pernah berani berharap punya keluarga. Tapi Tuhan ngasih aku hadiah untuk ketemu mereka. Aku baru sadar, ternyata hidup itu manis. Tapi gula yang udah kadaluarsa rasanya seperti racun.
Kalau bisa memilih, aku nggak mau jadi keluarga mereka. Mea, selama ini kami bikin kamu menderita, begitu ya? Kakak, Harusnya kami nurut kata ayah dan ibu, nggak usah nengok kamu. Kalau enggak, kami nggak akan dengar omongan kejam itu dari kamu. Kamu buat aku kecewa. 12 tahun ini, kami anggap kamu adik kandung. Bisa jadi putri keluarga Levin, kamu sudah sangat beruntung. Sekarang masih belum puas juga. Bangun. Jelasin maksud ucapanmu tadi. Nona Maya itu nggak bermaksud begitu. Dia selalu anggap keluarga Levin lebih penting dari hidupnya sendiri. Bahkan tadi aku ngomong gak pakai mikir. Kakak, jangan marah ya. Udahlah, toh kalian juga emang gak suka sama aku. Kali ini juga sama aja. Pak Caleb, kecocokan kornea Anda berhasil. Dokter serius? Iya, Pak Caleb. Syukurlah, Kak Caleb akhirnya kamu bisa lihat lagi. Mea, sebentar lagi aku bisa lihat. Jangan sampai aku dengar lagi. Kamu bilang mau ngasih mata kamu ke aku. Kak Caleb, hati-hati ada anak tangga. Kak Caleb, jangan takut. Mulai sekarang aku akan jadi matamu. Oke, kalau gitu, Kak Caleb nanti tolong lihat dunia ini lebih banyak untukku. Maaf, boleh minta tolong satu hal lagi? Katakan. Tolong seminggu lagi donorkan kornea mataku. Kornea mata, baiklah. Hari ini, kebahagiaan keluarga Levin double. Jangan sampai suasana rusak karena hal kecil. Double? Kamu nggak tahu ya, program Tidur Maya sudah dapat relawan. Rencananya 3 hari lagi. Kami akan gelar pesta syukuran untuk rayakan kesuksesan besar keluarga Lavin. Memang harus dirayakan. 3 hari lagi juga ulang tahunku. Kalian pasti lupa ya. Kalau kalian tahu relawannya aku, apa kalian akan sedikit saja merasa sedih? Jangan lupa, kamu juga datang. Soalnya program ini pakai namamu. Iya, Kak. kakak-kakakmu ternyata nyiapin kejutan ulang tahun buat kamu. Kayaknya mereka masih peduli sama Nona. Bagaimana kalau Nona? Kamu suka nggak? Cantik banget. Sepatu hak tinggi sebagus ini pasti cuma Putri yang bisa pakai. Kita kan emang punya putri kecil, Mea. Nanti pas kamu umur 18, Kak Gavin bakal buatin kamu sepasang sepatu kaca unik. Ini bukan ukuranku. Heh, kok kamu suka nyuri barang orang sih? Ini sepatu khusus yang Kak Gavin buat untukku. Sekarang jadi kotor gara-gara tanganmu. Jadi bukan buatku. Kak Gavin. Mana sopan santunmu? Kenapa kamu ambil barangnya Sienna? Maaf, Kak. Kupikir itu buatku. Pede banget ya. Emangnya semua barang di rumah ini buat kamu? Aku yang terlalu kepedean? Atau kalian yang terlalu ngasih harapan? Janji asal ucap. Cuma aku yang beneran percaya. Kalau Mea suka, ya kasih aja dia. Lagi pula, aku juga nggak pantas pakai sepatu bagus. Jangan bilang begitu. Asal putri ibu suka, jangankan sepasang sepatu. Satu etalase saja akan ibu belikan buat kamu. Ibu. Mea, sepasang sepatu aja kamu rebutan sama Sienna. Di rumah ini, nggak semua yang kamu mau bisa kamu dapetin. Benar-benar iri dan serakah. Bersihkan sepatunya. Minta maaf ke Sienna. Bagus. Mea, kasih tahu ayah dong. Kamu tadi doa apa? Kalau kamu mau bintang di langit pun, pasti ayah akan ambilkan buatmu. Putri kami pantas dapat yang terbaik. Aku cuma mau kita sekeluarga selalu bersama. Iya dong. Pintarnya. Akhirnya, cuma aku yang gak bisa lepas dari masa lalu. Mereka emang sekeluarga. Biar aku yang bersihkan sepatu Sienna. Bibi Yuna, biar aku aja. Udah, jangan dilap lagi. Lain kali jangan kayak gitu. Gak bakal ada lain kali.
Terima kasih Kak Gavin udah kasih aku ini. Aku suka banget. Aku pasti bakal pakai ini waktu datang ke pesta perayaanmu. Ya udah. Kalau kamu emang suka, kakak pesan satu lagi buat kamu. Makasih Kak Gavin, tapi nggak usah. Dasar nggak tahu diri. Dulu keluarga ini terlalu baik sama kamu. Makanya kamu jadi serakah kayak gini. Kacian, bentar lagi juga aku pergi. Kalian nggak perlu kesal gara-gara aku lagi. Siapa yang masuk kamarku? Mea, beberapa hari ini badanku kurang sehat. Kakak-kakak bilang terlalu merepotkan kalau harus naik turun tangga. Jadi aku disuruh pindah ke kamar ini. Kamu nggak keberatan kan? Kalian yang minta dia pindah ke sini. Kata ibu, kamarmu yang paling terang cocok buat tempat istirahat Sienna. Sienna lagi kurang sehat, jadi jangan rebutan soal ini. Rebutan? Sejak dia pulang, kapan aku pernah rebutan sama dia? Kamu mau bilang apa lagi? Sienna udah lama hidup susah di luar. Cuma soal kamar, kenapa nggak mau ngasih ke dia? Ya udah, aku ganti. Nggak bisa diganti. Aku orangnya bersih banget. Aku nggak suka orang lain sentuh barangku. Terus sekarang, kamu mau aku tidur di mana? Masih ada kamar tamu kan? Mea, tahan dulu beberapa hari. Ya udah. Lagi pula aku juga nggak akan lama tinggal di rumah ini. Biar aku bantu. Nggak usah. Pak, tapi kamar tamu penuh barang-barang. Lampunya juga rusak. Ada kecoa nggak layak huni. Ya udah sekarang Bibi bersihin aja. Nggak apa-apa, Bibi Yuna. Biar aku bantu. Mea, kamu cuma anak angkat. Punya hak apa buat rebutan sama aku? Mea, ini kamar paling terang di rumah kita. Terus barang-barangnya semua kami pilih satu persatu, termasuk ranjangnya. Kami pesan khusus dari Prancis. Perabotan yang lain juga. Kalau ada yang kamu nggak suka bilang aja. Nanti kami ganti. Aku suka banget kok. Kalian baik banget sama aku. Tentu, buat kami kamu itu yang paling penting. Ternyata sejak awal aku emang gak punya tempat di sini. Mimi, Tanganmu sampai terluka parah gini, kenapa nggak bilang kami? Aku nggak mau buat kakak khawatir. Kak, kalian lihat Mimi nggak? Kamu masih bisa nyebut nama kucing itu. Lihat dia nyakar Sienna. Kalau ketemu, lihat aja nanti dia aku apain. Mimi itu nggak pernah nyerang orang. Kajian, Mimi kan hadiah darimu. Kamu tahu sendiri. Orang aja bisa berubah, apalagi coba kucing. Mending dia nggak usah balik selamanya. Memang semuanya bisa berubah. Kalian yang bawa dia pulang ke sini. Benar juga, di rumah ini yang gak dianggap penting bukan cuma kucing. Kalau aku ketemu Mimi, aku bakal pergi sama dia. Tadi kita apa nggak terlalu kelewatan? Ayo, kita lihat. Mimi? 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 Kenapa? Mea, Mea, jangan sedih. Kamu suka hadiah dari aku nggak? Kamu yang nyakitin Mimi.
Aku cekik kamu. Mea, kamu udah gila. Kakak, dia yang bunuh Mimi. Bukan aku, Kak. Kenapa kamu nuduh aku? Kamu sendiri yang gak jaga kucingnya. Malah nyalahin orang. Ya udah, nanti aku beliin kamu yang baru. Cukup. Di luar dingin. Mending kita masuk. Aku nggak mau. Mulai sekarang, kalau kami nggak ada di rumah, dia yang nemenin kamu ya. Ini, Well, iya. cepat kasih nama buat dia. Gimana kalau namanya Mimi? Bagus. Mimi. Kakak-kakak udah berubah. Kamu juga bakal ninggalin aku ya? Salju turun deras, masih nggak mau masuk. Keras kepala banget. Kenapa kamu mukul dia tadi? Dulu kamu bilang kamu nggak tega kayak gitu. Aku Mimi. Tunggu. Sebentar lagi aku nyusul kamu. Mea! 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 Mimpi lagi. Akhirnya kamu bangun. Kamu pingsan semalaman. Jangan nekat kayak gitu lagi ya. maaf Mea. Kacian gak seharusnya mukul kamu. Mea, coba cek masih ada yang kerasa sakit nggak? Ini baju pesta yang kami siapkan buat kamu. Hari ini penting banget. Kamu harus tampil maksimal. Kalian masih ingat nggak ini hari apa? Ingat dong, hari ini pesta perayaan program tidur Mea kan? Apa yang kuharapkan sih? Mana mungkin mereka ingat ulang tahunku. Yang mereka rayakan cuma hari kepergianku. Ini apa? Tuan, gawat. Penyakit jantung Nona Sienna kambuh lagi. Alasan itu lagi. Aku nggak apa-apa. Kalian periksa saja kondisinya. Mea, kamu istirahat dulu ya. Kacian janji, setelah pesta perayaan ini, aku akan beliin kamu kucing yang sama persis. Kali ini, aku nggak bisa tunggu. Pak Gavin sudah datang. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini keluarga Levin merayakan peluncuran program Tidur Mea. Ini berkat relawan yang tidak dikenal. Ayo kita bersulang buat dia. Selain itu, putri keluarga Levin yang selama ini hilang sudah ditemukan. Di kesempatan ini, aku mau umumkan secara resmi, program Tidur Mea akan diganti nama menjadi program Tidur Sienna. Sienna dan Mea sama berharganya di keluargaku. Kak Gavin, mulai sekarang di keluarga Levin, gak akan ada nama Mea lagi. Proyek yang kemarin itu kehabisan dana. Gimana kalau kamu investasi lagi? Kakak keduamu itu beneran buta ya? Kok rasanya kayak orang normal? Ya beneran buta. Kak Caleb, aku udah panggilkan daging buat kakak. Makan, Kak. Oke. Kamu tega banget. Itu kan kakak kandungmu. Kakak kandung? Kak Caleb! Hah? Kak Caleb?
Kak Caleb. Maya, kok kamu tega ngedorong Kak Caleb sih? Maya, kamu... Kak Caleb, aku nggak. Tadi aku lihat kakak mau jatuh ke penggangan. Kamu bohong. Banyak orang yang lihat kok. Masa iya mereka mau fitnah kamu? Benar, kami semua lihat kok. Kamu yang dorong Pak Caleb. Cukup, Maya. Ini hari bahagia keluarga Levin. Aku nggak mau ngeributin ini sama kamu. Kak Caleb, kakak nggak percaya sama aku. Kalau memang ada panggangan di depan, kenapa Sienna nggak ngasih tahu aku? Selain itu, masa iya kamu nggak mikirin nyawamu sendiri demi nolong aku? Aku bisa. Kak Caleb. Kak Caleb, kamu nggak apa-apa? Maya, kamu nggak luka kan? Maya, lain kali kalau ada bahaya, jangan nyelonong gitu aja. Utamakan keselamatan diri sendiri dulu. Sekalipun bahaya sekali, aku tetap akan berdiri di depan Kak Caleb. Mulai sekarang, nggak akan lagi. Gula darahku turun lagi. Obat. Maya, bukan itu maksudku. Berhenti pura-pura. Setelah hari ini, begitu Kak Caleb selesai operasi kornea, dia bisa melihatmu. Trik licikmu ini udah gak berguna lagi, Maya. Aku pasti bakal ngusir kamu dari keluarga Levin. Sienna! Sienna! Kamu gila ya? Kamu mau bunuh Sienna? Hah? Maya, karena kami terlalu sayang sama kamu, kamu jadi makin kurang ajar aja ya. Begitu ya. Sayang banget. Udah, aku udah gak punya tenaga. Aku harus minum obat. Berhenti pura-pura. Kamu sakit apa? Yang paling butuh pertolongan itu Sienna. Lihat Sienna sampai gitu karena kamu. Masih aja sok menyedihkan. Cepat minta maaf. Aku gak apa-apa. Aku yang buat Maya marah. Biar aku yang minta maaf ke dia. Kenapa harus kamu yang harus minta maaf? Harusnya dia. Obat. Kak Gavin, Cian, kayaknya ada yang gak beres deh sama Maya. Maya, kamu sakit apa? Kenapa kami nggak tahu? Maya, tadi aku yang salah. Aku minta maaf ya. Kamu mau apa? Udah aku bilang, aku bakal usir kamu dari keluarga Levin. Oh ya, kamu belum tahu ya, kucingmu itu matinya tragis banget loh. Sienna, aku bunuh kamu. Sienna! Pembunuh! Maya coba bunuh Sienna! Sienna, kamu gak apa-apa? Kakak, tolong aku. Sienna, kenapa sih kamu harus begini? Kamu gak kayak gini juga. Mereka tetap selalu ngebela kamu tanpa syarat. Kurang ajar! Masih berani buat keributan di sini. Dia itu adalah kakakmu. Kenapa aku bisa besarkan pembawa sial kayak kamu? Apa salah kami sama kamu? Sampai kamu balas dendam gini ke kami. Aku nyesel bawa kamu ke keluarga Levin. Kalau kejadian kayak gini bisa terjadi. Aku enggak. Udahlah. Pokoknya apa yang aku bilang kalian gak akan percaya. Maya, selama ini kami perhatian sama kamu. Tapi kamu malah menghina kami. Bikin kami kecewa. Kak Gavin. Kayak anjing liar yang gak tahu terima kasih. Hari ini, keluarga Levin akan putuskan hubungan denganmu. Ayah, Maya tetap adik kami. Suruh dia minta maaf aja sama Sienna. Iya, Ayah. Sebagai kakak, aku gak mau ribut sama adikku. Aku setuju buat putus hubungan. Mungkin sejak awal ini memang kesalahan. Sekarang, semuanya harus kembali ke jalurnya. Maya, jangan emosi dulu. Pikirkan baik-baik ya. Kalau emang mau pergi, tinggalin aja kami. Kamu nggak mau jadi bagian keluarga Levin. Jangan pernah kembali lagi. Kak Cian, kalau gitu, aku turutin kemauan kakak. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat tinggal. Ternyata hari ulang tahunku
juga jadi hari perpisahanku dengan keluarga ini. Serius kita nggak kejar Mea? Dia kan tidak punya teman selain kita. Kalau udah puas pasti balik sendiri. Anggap aja sebagai pelajaran untuk dia. Ayah, tapi waktu ayah bilang mau putus hubungan sama Mea, bukannya itu terlalu menyakitkan? Tadi ayah juga lagi emosi. Mea, mungkin tidak akan terlalu ambil pusing. Pak Gavin, masih mau lakukan foto keluarga? Nona, aku udah nunggu lama. Ayo. Nona Meya, hari ini ulang tahun Nona. Aku buatkan mie panjang umur. Ternyata masih ada orang yang ingat. Terima kasih, Bibi Yuna. Nona Meya, selamat ulang tahun yang ke-18. Bibi Yuna, selama ini terima kasih udah ngerawat aku. Sini sebentar. Bibi Yuna, ini semua tabunganku selama ini, ambillah. Nggak bisa Bibi Yuna, Nona Meya, ambil jangan. aja. Bibi nggak bisa terima. Bibi Yuna, ambil aja. Hiduplah dengan baik. Nona Meya. Nggak akan ada yang datang ke loteng ini. Mulai sekarang ini markas rahasia kita. Kak Caleb, kotak ini untuk apa? Untuk tempat curhat rahasia. Mea, Kak Gavin akan selalu ada di belakangmu. Percaya dan dukung kamu terus. Meya, selama ini kami perhatian sama kamu. Tapi kamu malah menghina kami. Bikin kami kecewa. Kak Gavin. Mea, terima kasih udah datang ke keluarga Levin dan jadi mata untukku. Buat duniaku nggak gelap lagi. Mea, sebentar lagi aku bisa. Karena ini foto keluarga. Tunggu Mea pulang baru foto bareng. Aku ini adik kandung kalian. Kita yang satu keluarga. Kenapa harus nunggu dia? Sienna, kok kamu jadi keras kepala gini? Kamu dan Mea sama-sama keluarga Levin. Kamu sendirian di luar selama 16 tahun. Karena merasa bersalah kami lebih manjain kamu. Tapi bukan berarti kami nggak sayang Mea. Aku tahu. Lebih baik tunggu Mea pulang baru foto. Dia datang ke rumah kita sejak umur 6 tahun. Aku juga lihat dia tumbuh sejak kecil. Aku ingat Mea selalu mau kita foto keluarga, tapi selalu nggak lengkap formasinya. Dalam sekejap 12 tahun udah berlalu. Oh iya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 Februari, hari kasih sayang. Bukan. Hari ini ulang tahun Mea yang ke-18. Sial, kok kita bisa lupa hari sepenting ini? Tadi kita bahkan bersikap kasar sama dia. Gak bisa, aku harus cari dia. Kak Caleb, Ayah. Kak! Sienna, selamat ya. Mulai sekarang kamu putri keluarga Levin. Aku susah payah bisa masuk keluarga Levin. Nggak ada yang bisa halangi jalanku. Kalau mereka tahu putri angkat itu ternyata anak kandung dan kamu yang gantiin dia, mereka pasti nyesel banget. Nyesel kenapa? Mereka udah nyakitin hatinya terlalu dalam. Apa kaca yang retak bisa balik utuh lagi? Malam-malam begini kemana sih dia? Mea. Kak, ayo cepat.
Mea! Mea? Mea? Mea! Ikut kami pulang. Mulai sekarang kita satu keluarga. Hari ini, keluarga Levin akan putuskan hubungan denganmu. Mea, jangan emosi dulu. Pikirkan baik-baik ya. Kalau emang mau pergi, tinggalin aja kami. Kamu nggak mau jadi bagian keluarga Levin. Jangan pernah kembali lagi. Semoga kalian sekeluarga selalu bersinar terang. Aku nggak akan jadi beban lagi. Terima kasih kebaikannya 12 tahun ini. Juga kebersamaan kita. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang apa-apa. Bibi Yuna! Iya Pak, ada apa? Bukannya aku udah minta Bibi bersihin kamar ini? Kok lampunya masih rusak? Bibi nggak tahu Mea paling takut gelap. Nona Mea sekarang udah nggak takut gelap. Omong kosong. Mea harus nyalain lampu kalau tidur malam. Mana mungkin gak takut gelap? Mea, jangan takut, kakak di sini. Mulai sekarang, kakak akan selalu ada buat kamu, lindungi kamu. Kakak, aku takut. Kapan sih listriknya nyala lagi? Mea, jangan takut, kami akan terus nyalakan lampu buatmu. Bibi Yuna, sebenarnya ada apa? Sejak terakhir kali Nona Mea keluar dari ruang penyimpanan itu, dia udah nggak takut gelap. Ruang penyimpanan? Bukannya kamu dan Sienna ambil barang sama-sama? Kamu malah ngurung dia di sana sampai dia sakit. Bukan aku. Masih saja ngelak. Kamu pikirkan baik-baik di sini. Rasakan gimana rasanya dikurung di ruang gelap. Ayo. Ayah, Ibu, Kakak. Jangan tinggalin aku di sini. Aku takut. Nona Mea pernah dikurung selama 24 jam penuh. Nyawanya hampir melayang. Gelap gak sebanding dengan itu. Waktu itu, aku cuma mau ngasih dia pelajaran. Gak beneran mau ngurung dia. Dulu waktu kita bawa Mea pulang, bakal anggap dia seperti anak kandung kita sendiri. Tadi kita malah bicara kejam sama dia di pesta perayaan. Telepon Mea gak bisa dihubungi terus nih. Dia pasti masih di Jaksel. Bibi Yuna, Bibi tahu Mea pergi kemana? Biasanya Mea selalu ceritakan sama Bibi. Nona Mea sudah pergi. Kalian baru sok peduli. Untuk siapa? Nona Mea bilang mau tenangkan diri dulu. Rayakan ulang tahunnya sendiri. Nggak bisa, aku mau cari dia sekarang juga. Aku ikut. Tapi Nona Mea nggak mau diganggu siapapun. Kalau kalian memang tulus. 3 hari lagi adakan upacara kedewasaan untuk Nona Mea. Kalau dia pulang dan lihat itu, dia pasti akan senang. Kita harus siapkan dengan baik. Kita utang permintaan maaf ke Mea. Kali ini aku mau buat Mea jadi putri paling bahagia sedunia. Kalau gitu kita tunggu Mea pulang. 2 tahun ini Nona Mea terus nunggu kalian kembali. Sekarang kalian rasakan gimana rasanya menunggu. Mea pergi tanpa pamit kali ini. Pasti karena dia beneran kecewa sama kita. Caleb, jangan terlalu dipikirin. Besok kan kamu harus operasi kornea. Sekarang istirahat aja. Kak Caleb, 3 hari lagi Mea pasti udah pulang. Nanti kalau dia lihat matamu udah sembuh, dia pasti lebih senang daripada dapat kado apapun. Iya kan? Iya. Mea paling sayang sama kamu. Dulu waktu kecil, dia bilang mau nyumbang korneanya buat kamu. Kalau kornea mataku diganti sama punya Mea, aku lebih milih tetap buta selamanya. Aduh, kenapa aku nggak bisa kayak orang normal? Kenapa? Kak Caleb, kamu nggak apa-apa kan? Aku bantu bangun ya. Kak Caleb, aku janji kamu pasti bisa lihat lagi. Iya. Mea, aku sebentar lagi bisa lihat. Cepat pulang ya.
kalian tenang saja. Operasi mata Pak Caleb sangat sukses. Ayah. Ibu. Kak Gavin. Cian. Anakku, kamu bisa lihat ibu kan? Beneran bisa lihat kan? Syukurlah. Syukurlah berkat pendonor ini. Caleb jadi bisa lihat lagi. Kita harus terima kasih dengan sungguh-sungguh. Ini berkah seumur hidup. Ayah, ibu, aku sudah suruh orang hubungi pihak sana, tapi pendonor minta dirahasiakan, jadi tidak bisa dihubungi langsung. Kalau gitu aku tulis surat terima kasih. Kakak, tolong bantu kirim ke pusat donor itu untuk disampaikan ke dia. Aku nggak akan ganggu dia kok. Oke. Kak Caleb, Ya, bukan Mea. Kak Caleb, syukurlah. Kakak akhirnya bisa lihat. Pak Gavin, belakangan Bu Mea kenapa belum kontrol ulang lagi? Kontrol ulang? Kontrol apa, Dok? Kalian nggak tahu ya? Bu Mea punya penyakit bawaan hipoglikemia. Kalau parah bisa sampai pingsan, bahkan meninggal. Dia udah telat kontrol beberapa hari. Ayah, ibu. Salah ruangan. Sienna ada di sebelah. Udahlah, nggak usah buang waktu. Sienna masih nunggu kita. Belum puas aktingnya? Pura-pura mati aja sekalian. Aku harus minum obat. Jangan pura-pura. Kamu sakit apa? Lihat, gara-gara kamu Sienna luka gitu. Masih aja sok menyedihkan. Cepat minta maaf. Mea, sebenarnya apa yang udah kami lakukan padamu? Mea, kesehatannya buruk. Kita malah nggak ada yang tahu. Aku bahkan udah kasar sama dia. Aku nggak pantas jadi kakaknya. Pasti dia takut kita khawatir. Makanya nggak bilang apa-apa. Ini semua salahku. Kalau aja aku nggak pulang. Udahlah, bukan salahmu. Kita emang kurang perhatikan dia. Pas dia pulang, kita harus ganti semuanya, tebus semua kesalahan kita. Kak Caleb, hari ini matamu baru sembuh. Mau jalan-jalan nggak? Biar aku temani. Aku mau pulang. Mau lihat tempat tinggal aku dan adikku. Teman kita hidup bersama. Kak Caleb, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Sekarang meski kakak nggak sengaja kebentur, nggak akan sakit. Mea, ini apa? Kertas lipat bentuk bangau. Teman sekolahku bilang kalau bikin 999 bangau lipat, aku bisa buat permohonan. Aku mau berdoa supaya Kak Caleb bisa lihat lagi. Itu cuma mitos. Enggak, aku tetap mau bikin. Selesai semuanya, kita taruh di markas rahasia kita. Markas apa? Markas rahasia. Kamu masih inget nggak waktu kecil kita dan Mea punya markas rahasia? Aku mau lihat. Ayah, ibu, Sienna, kami mau ajak Caleb jalan-jalan. Kak, kalian udah datang. Kakak, akhirnya kalian datang juga. Aku udah lama nunggu loh. Lain kali aku nggak akan bikin Mea nunggu. Kelinci kecil ini dariku untuk Mea. Ini sepertinya kotak yang dulu kita pakai sebagai lubang pohon rahasia. Aku hampir lupa. Ternyata kita masih punya markas rahasia. Mea ternyata nulis begitu banyak. Dia satu-satunya yang ingat. Kita selalu ada di hatinya. Sedangkan kita... Aku dibuang ke panti sejak kecil. Kupikir aku nggak akan punya keluarga. Sampai mereka datang, baru aku mengerti. Ternyata dicintai itu sangatlah hangat. Sekarang kita satu keluarga. Tiap sama mereka, aku ngerasa seperti dalam mimpi. Aku punya kebahagiaan terindah di dunia. Mea, Aku menghargai semua yang diberikan keluarga ini. Tapi tiap hari aku hidup dalam rasa takut.
Karena kakak-kakakku terlalu baik padaku. Aku takut begitu membuka mata, semua cuma mimpi. Kakak-kakakku hampir ada di setiap momen pertama dalam hidupku. Mereka yang bikin hidupku jadi penuh warna. Pertama kali tampil di atas panggung. Pertama kali cetok rambut. Pertama kali coba gaun pengantin. Wah, sini. Kakak-kakak yang ajari aku arti cinta. Aku juga ingin mencintai mereka sepenuh hati. Kak Gavin sibuk kerja, sering susah tidur. Kuharap kantong lavender yang kubuat bisa bantu dia lebih rileks. Kak Cian punya masalah lambung. Aku udah coba banyak resep makanan buat bantu ngerawat lambungnya. Tapi yang paling bikin aku khawatir Kak Kelap. Dia nggak bisa lihat, tapi selalu pura-pura nggak ada masalah. Kak Kelap, aku tahu dia cuma nggak mau bikin kami khawatir. Padahal di hatinya pasti dia juga sedih. Kalau bisa, aku rela lakukan apa saja asal Kak Kelap bisa lihat lagi. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan terus ada di belakangnya. Jadi mata untuk lindungi dia. Mea, cepat pulang. Kak Caleb belum kasih tahu kalau kakak udah bisa lihat. Tapi Kak Caleb belum tahu kamu kayak apa. Kak Caleb, matamu baru sembuh. Jangan banyak gerak. Nanti aku ajak lihat jurnal buatan Mea, ya. Di dalamnya ada semua kenangan kita selama ini. Oke. Ini apa ya? Jangan sentuh ini, Nona. Kamu cuma pelayan, beraninya halangi aku. Wanita jalang itu udah pergi, kenapa juga ninggalin sampah ini? Ini barang terakhir yang ditinggalkan Nona Meya. Jangan Nona sentuh. Ingat, mulai sekarang di rumah ini cuma aku putri satu-satunya. Ini jurnal yang Nona Meya buat bareng Tuan Muda. Jangan Nona rusak. Para Tuan Muda akan marah kalau tahu. Cuma buku jelek. Kalau ku hancurkan, terus kenapa? Nona Sienna, jangan. Jangan Nona Sienna. Aku ini adik yang paling mereka sayang. Nona Sienna. Hentikan! Lihat, keren kan? Aku hampir selesaikan satu buku penuh. Di dalamnya ada semua kenangan indah kita dari kecil sampai sekarang. Banyak banget. Pasti capek banget. Tidak. Lihat foto-foto ini, rasanya kayak ngulang semua kebahagiaan kita. Kalau gitu aku bantu kamu ngegunting pas kita dewasa, bisa buka lagi dan kenang bersama. Mea, kalau gitu harus kita simpan baik-baik. Siapa yang nyuruh kamu bakar? Ini kenangan kami sama Mea selama 12 tahun dan semuanya kamu hancurkan. Bukannya ini cuma buku jurnal biasa. Kak, kalian kan udah putus hubungan sama dia. Dia udah bukan adik kalian lagi. Kalau kakak suka, nanti kita bisa buat bareng kok. Kamu beda sama dia. Kalau kamu berani sentuh barang-barang Mea lagi, aku gak bakal ampuni kamu. Pergi sana! Halo, cepat carikan aku ahli restorasi terbaik di dunia. Percuma. Udah gak bisa diperbaiki. Kalau Mea pulang dan lihat jurnalnya rusak, dia pasti sedih banget. Enggak. Nona Meya nggak bakal pulang. Dia udah. Bibi Yuna, apa maksudnya? Maksudku, Nona Meya, sekalipun pulang, hatinya mungkin udah sulit diperbaiki. Asal Mea mau pulang, kami bisa cari cara buat dia maafin kami. Coba buku jurnal kan aku bisa bantu perbaiki. Semua penyesalan dulu kami perbaiki. Dulu memang kami yang bodoh. Tapi hidup masih panjang. Tiap menit dan detik. Kesempatan kami untuk nembus semua ke dia. Aku akan kasih tahu Meya seberapa besar kepedulian kami. Begitu dia pulang, kami bisa foto keluarga lengkap. Oh iya, aku pernah janji sama dia. Habis pesta perayaan, aku akan beliin kucing yang persis seperti Mimi. Dia kan sebentar lagi pulang. Aku harus cepat beli. Tapi mana ada kucing yang sama persis? Aku akan bawa fotonya keliling toko hewan. Pasti bisa ketemu. Kamu punya fotonya? Enggak. Tapi aku tahu ada di mana fotonya.
Nona Meya. Rekaman CCTV sebanyak ini gimana cara nyarinya? Pelan-pelan aja. Kok Sienna sampai pukul Mea? Kamu nggak tahu malu? Kami sekeluarga mau jalan-jalan. Kamu cuma anak angkat. Ngapain ikut? Kak Sienna, kali ini aku boleh ikut ya? Aku juga udah lama nggak liburan bareng keluarga. Mereka keluargaku. Sebaiknya kamu sadar diri deh. Jangan nempel terus kayak tambalan. Sienna, Meya, ayo berangkat. Kak, kali ini aku nggak ikut. Kalian aja yang pergi. Kok kamu bikin suasana jadi nggak enak? Semua udah nunggu kami dari tadi. Mau ikut atau enggak terserah. Masa harus kami yang minta-minta kamu ikut? Sienna, ayo jalan. Jalan-jalan. Aku selalu mikir dia cuma lagi ngambek, makanya nggak mau ikut kita. Ternyata kita salah paham. Semua gara-gara Sienna menyesatkan kita. Kita cari Mimi dulu. Habis itu kita urus Sienna. Ketemu. Gak mungkin. Monster kecil, kamu dan ibumu harus keluar dari rumah ini. Gak mungkin. Ternyata dia nyembunyiin ini di depan kita. Di depan kita. Dia kayak dua orang yang berbeda. Mungkinkah selama ini kita semua dibohongi dia? Kak, kalian lihat Mimi nggak? Kamu masih nyebut nama kucing itu? Lihat dia nyakar Sienna. Kalau ketemu, lihat nanti ku apain dia. Hei Mea, kamu udah gila. Kak, dia yang bunuh Mimi. Kita yang gak percaya sama dia. Makanya dia sembunyi gak mau ketemu kita. Sienna, aku bunuh kamu. Gaun mewah ini emang bagus. Mea, aku pakai ini jauh lebih bagus dari kamu. Akhirnya kamu keluar. Barang-barang ini semua jadi punyaku. Tapi kamu selamanya gak bakal tahu bahwa kamulah putri kandung keluarga Levin. Salahkan saja keluarga kalian sendiri yang bodoh. Kakak? Bukannya aku udah bilang, jangan sentuh barang-barang Mea. Enggak, aku Kamu cuma... masih mau bohongin kami lagi? Caleb, jangan galak-galak sama adikmu. Cuma baju lama kan? Begitu Mea pulang, kita belikan lagi yang baru. Bu, selama ini Sienna selalu jebak Mea. Dia juga yang bunuh Mimi. Apa? Sienna, sebenarnya ada apa? Enggak, kakak, jangan dengar mereka ngomong sembarangan. Aku dari dulu sayang sekali sama Mea, mana mungkin aku nyakiti dia. Dan soal Mimi, kematiannya juga bikin aku sedih. Masih aja ngeles. Semua perbuatan kamu udah kelihatan jelas di CCTV. Bukannya kamu bilang kalung ini dicuri Mea? Oh, Mea, aku mohon sama kamu. Kalung itu pemberian kakak-kakak sebagai hadiah aku pulang. Tolong kembalikan padaku. Kamu tahu sendiri kalung itu penting banget buat Sienna. Malah kamu curi. Kamu gak punya hati ya? Bukan aku beneran gak nyuri. Kamu bohong. Keluarga Levin gak pernah ngajarin kamu kayak gini. Minta maaf sama Sienna. Cepat kembalikan barangnya. Kalau enggak, aku usir kamu dari keluarga Levin. Kenapa kalian gak percaya sama aku? Selama ini kamu terus ngejebak dia. Padahal Mea nggak ngapa-ngapain kamu. Bukan gitu. Kamu terlantar belasan tahun di luar. Kami emang ngerasa bersalah. Makanya kami nembus semuanya. Kami jadi abaikan Mea. Kamu masih belum puas, ha? Sienna, sikap kamu kok kayak gini ke adikmu? Kamu keterlaluan ya? Sienna, begitu Mea pulang, kamu harus minta maaf baik-baik ke dia. Aku ini anak kandung kalian, adik kandung kalian. Kenapa kalian malah belain putri angkat itu? Dengar ya, di mataku kamu gak akan pernah ngalahin Mea. Sekarang cepat keluar dari kamar ini. Keluar!
Nggak disangka. Ternyata Sienna seperti itu. Tetap saja Mea yang paling patuh dan pengertian. Dulu Mea, tiap hari di sini jadi nggak kerasa. Baru pergi 2 hari, aku udah kangen sama dia. 2 tahun ini kita salah besar. Nanti pas Mea pulang, kita mulai semuanya dari awal. Ini saluran CCTV hiburan. Selanjutnya adalah berita penting. Selamat ulang tahun ke-18 untuk putri keluarga Levin, Mea. Mea, keluargamu sudah menyiapkan pesta ulang tahun meriah buatmu. Nunggu kamu di rumah. Ini saluran berita KBS. Mea Levin, selamat ulang tahun. Keluargamu menantimu pulang ke rumah. Mea Levin, kami ucapkan selamat ulang tahun. Keluargamu semua menantikan kepulanganmu. Ini hari Mea pulang. Kali ini pasti akan aku buat dia ngelihat ketulusan dan cinta kita. Semua ini aku minta desainer Ellen yang rancang. Semua satu-satunya di dunia. Selain itu, aku juga akan kasih paten program tidur Mea. Aku siapin beberapa mobil mewah untuk Mea dan ratusan pengawal. Dengan gini, gak ada lagi yang bisa tindas dia. Semua perhiasan Elis udah aku borong. Aku mau Mea jadi paling bersinar di keluarga Levin. Aku dan ibumu udah nyiapin 10 villa di Teluk Bulan. Semoga dia di masa depan bisa punya pegangan. Ini semua harusnya jadi milikku. Mea, begitu kamu pulang aku nggak akan lepasin kamu. Nona Mea, upacara kedewasaanmu, Bibi Yuna akan jadi saksi. Waktu berlalu begitu lama. Kenapa Mea nggak pulang juga? Apa dia masih belum memaafkan kita? Hei, apa sebentar lagi pulang? Halo, permisi dengan keluarga Mea? Iya. Ini ada surat darinya. Mungkinkah ini kejutan dari Mea untuk kita? Anak itu rayain ulang tahun sendiri malah nyiapin hadiah buat kita. Cepat, buka lihat isinya. Ini surat yang kuminta dikirimkan ke pendonor. Terima kasih kamu membuatku bisa lihat lagi. Meski aku nggak tahu apa yang kamu alami dan kenapa kamu pilih donorkan korneamu. Kamu tenang aja. Aku pasti akan jalani hidup ini dengan membawa harapan darimu. Semoga kamu tenang dan bahagia di sana. Pak, apa Bapak nggak salah antar? Emang aku yang minta kakakku kirim surat ini? Benar, alamat penerimanya di sini. Tapi surat ini jelas kukirim untuk pendonor. Mana mungkin? Nggak mungkin. Hei! Ternyata mataku ini milik Mea. Mea, sebentar lagi aku bisa lihat. Jangan sampai aku dengar lagi kamu bilang mau ngasih mata kamu ke aku. Ya udah. Kalau gitu, Kak Caleb nanti lihat dunia ini lebih banyak untukku ya. Aku mau ngembaliin mata ini ke Mea. Aku mau ngembaliin mata ini ke Mea. Kak Caleb. Tenanglah, Kak. Putriku yang baik. Kenapa kamu bodoh sekali? Mea donorkan korneanya ke Caleb. Selama ini dia sendirian di luar sana. Dia sebenarnya hidup seperti apa? Bibi Yuna, Mea sebenarnya kemana? Cepat kasih tahu kami. Nona Mea nggak izinkan aku untuk bilang. Bibi Yuna, Mea sekarang sendirian dan gak bisa lihat. Kalau terjadi sesuatu gimana? Dulu memang kami bersalah sama Mea. Tapi kali ini kami beneran mau tebus semuanya. Bibi Yuna, tolong kasih tahu kami. Aku mohon. Bu Lina, Nona Mea udah taruh semua barang berharganya di loteng atas. Di sana ada sebuah kotak. Coba kalian buka dan lihat isinya. Silakan. Apa? Hei, Lina! Lina! Kenapa bisa gini?
Ini barang yang Nona Mea tinggal untuk kalian. Gak mungkin. Seseorang yang masih sehat tiba-tiba meninggal. Enggak. Tanggal di surat ini tertulis 11 Februari. Padahal tanggal 14 Mea masih sama kita. Mana mungkin dia udah dapat surat kematian lebih dulu. Bibi Yuna, Mea yang minta Bibi bohong padaku ya kan? 2 tahun ini kami emang buta dan gak peka, makanya dia gak mau pulang. Mea gak mungkin pura-pura mati buat bohongin kita. Gak mungkin. Bibi Yuna, tolong izinin kami ketemu sekali aja. Kalau di hati kalian masih ada dia, kenapa dulu kalian perlakukan dia begitu? Sudah terlambat. Semua terlambat. Ini yang Nona Mea tinggalkan untuk kalian. Bibi Yuna, kalau suatu hari nanti mereka tahu kebenarannya, kasih ini ke mereka ya. Gak usah bicara yang lain. Baik. Ini rekaman Nona Mea waktu pulang dari pesta. Rekaman pesta perayaan. Kurang ajar! Masih berani buat keributan di sini. Dia itu adalah kakakmu. Kenapa aku bisa besarkan pembawa sial kayak kamu? Apa salah kami sama kamu? Sampai kamu balas dendam gini ke kami. Aku nyesel banget bawa kamu ke keluarga Levin. Kalau kejadian kayak gini bisa terjadi. Mea, selama ini kami perhatian sama kamu. Tapi kamu malah menghina kami. Bikin kami kecewa. Kak Gavin. Kayak anjing liar yang gak tahu terima kasih. Hari ini, keluarga Levin akan putuskan hubungan denganmu. Aku yang buat Mea pergi. Sienna. Ini salahmu. Kamu masih berani pulang. Kamu yang buat Mea begini. Kamu pantas mati, kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Cian, dia adik kandungmu. Kok kamu tega nyakitin dia begitu? Sian, kami tahu kamu sayang sama Mea. Kami juga sedih, tapi kamu gak boleh lakuin hal bodoh. Cepat lepasin. Lepasin. Sienna. Cian, kok kamu nyakitin Sienna segitunya? Iya, kita udah kehilangan Mea. Jangan sampai kehilangan Sienna juga. Dia yang berkali-kali nindas, ngejebak, buat masalah dan akhirnya ngusir Mea. Makanya Mea jadi nggak percaya kita. Kalau Mea nggak mau pulang lagi, aku janji, aku nggak akan biarin dia tinggal di sini. Dokter, putriku gimana? Penyakit jantung pasien cukup parah. Laporan hasil tes sebelumnya sudah keluar. Dia mengidap penyakit jantung bawaan. Aku sarankan kalian periksa juga kesehatannya. Keluarga Levin gak ada riwayat jantung. Kok bisa Sienna punya penyakit jantung? Iya, tiap tahun kita selalu cek kesehatan. Kalau ada penyakit jantung bawaan, harusnya dari dulu udah ketahuan. Iya, mana rekamnya di Sienna? Golongan darah B. Padahal ayah dan ibu golongan darah A, mana mungkin golongan darahnya B? Jangan-jangan Sienna bukan putri kandung keluarga Levin. Gak mungkin. Dulu waktu bawa Sienna pulang, rumah sakit sudah cocokkan data DNA dari panti asuhan dan memang dia itu putri kita. Gak bisa. Aku harus cari Sienna dan tanya langsung. Siapa kamu sebenarnya? Aku adik kalian. Kamu masih bohongi kami. Keluarga kami tidak ada riwayat sakit jantung. Kamu punya penyakit jantung bawaan. Ayah ibu golongan darahnya A, tapi kamu malah B. Kamu masih gak mau jujur? Kak Gavin, pasti ada kesalahan. Aku peringatkan kamu, kalau ketahuan bohong atau punya niat buruk, aku janji, hukumanmu akan 1000 kali lebih parah. Benar. Aku memang bukan anak kandung kalian. Apa kamu bilang? Dulu kalian sendiri yang datang ke panti ketemu aku di sana. Dapat kesempatan hidup mewah di sini, kenapa aku harus nolak? Kamu udah nipu kami selama 2 tahun. Gara-gara kamu kami tega sakiti adik kami. Kamu pantas mati. Kamu sengaja nyalakain orang. Palsukan laporan DNA. Kamu akan bayar semua perbuatanmu. Siapa bilang laporan DNA itu palsu? Dulu panti aja yang salah buat arsip. Aku cuma manfaatin kesalahan itu. Apa maksudmu?
Maksudmu adik kandung kami juga di panti itu? Cepat kasih tahu aku. Di mana dia? Siapa dia? Bodoh sekali. Dia selalu di sisimu. Kenapa kamu nggak sadar? Dia itu Meya. Diam! Berani bohong lagi. Aku bakal bikin kamu gak bisa hidup di Jaksel. Dasar tua bangka, kamu nggak mau percaya atau nggak berani mengakuinya? Aku udah lakuin banyak hal yang udah nyakitin putri kandungmu sendiri. Ternyata Meya putri kandung kita. Dia satu-satunya bulan yang bersinar di keluarga kita. Sienna, apa maumu sebenarnya? Sama-sama anak yatim. Kenapa cuma dia yang kalian adopsi? Dia yang jadi putri keluarga Levin. Sedangkan aku seumur hidup cuma bisa menderita. Aku nggak bisa terima. Tapi sekarang udah bagus. Aku bunuh kamu. Turun! Beraninya kamu pura-pura jadi Meya. Beraninya kamu fitnah dia, tindas dia, bahkan bunuh kucingnya. Bukan cuma itu. Dulu aku juga sengaja jatuhkan dia dari tangga. Kejadian di ruang pendingin juga ulahku. Tapi kalian malah kurung dia semalaman. Pesta 2 hari lalu, juga aku yang mau bikin Caleb yang buta tabrak pemanggangan. Sayangnya... Sienna, aku nggak akan lepasin kamu. Oh iya, waktu Meya menusukku, aku juga sengaja jebak dia. Itu baru sebagian kecil, masih banyak yang lain. Kalian mau dengar? Mau dengar gak? Kurang ajar. Kamu harus bayar nyawa buat ganti adik kami. Cian, terlalu enak kalau dia cepat mati. Minta aku ganti nyawa. Tapi keluargaku yang baik, yang sebenarnya bikin Meya mati itu, ya kalian semua. Yang sebenarnya bikin Meya mati itu, ya kalian semua. Memangnya kalian siapa? Bisa sehebat apa sih? Kalian terus bilang sayang ke Meya, tapi apa kalian beneran sayang dia? Omong kosong. Cian, terutama kamu. Tiap kali aku jebak dia, kamu langsung gak sabar buat marahi dia, pukul dia. Itu yang kalian sebut cinta. Gavin, kamu kelihatannya kayak kakak yang baik dan bijak. Tapi tiap aku pura-pura minta maaf atau manja sedikit, kamu tanpa ragu langsung kasih semua barang dia padaku. Itu yang kalian sebut cinta. Dan kamu, Caleb, matamu buta, hatimu pun buta. Meya selalu nekat lindungi kamu. Tapi aku cuma bicara sedikit, ngeles sedikit, kamu langsung berpihak padaku dan nyalahin dia. Itu yang kalian maksud cinta. Yang paling lucu itu kalian semua. Kalian jelas tahu aku yang salah dalam banyak hal. Tapi cuma karena statusku anak kandung, kalian langsung berpihak ke aku. Lindungi aku, gak peduli sebesar apa penderitaan yang ditanggung Meya. Inikah yang kalian sebut cinta? Cinta yang kalian sebut adalah tidak percaya dia, abaikan dia, nyakitin dia. Kalian sendiri yang bawa dia pulang. Kalian juga yang buang dia. Yang benar-benar buat dia putus asa dan hancur bukan aku. Tapi kalian, orang-orang yang paling dia hargai, keluarganya. Meya, Ibu salah sama kamu. Ibu harap kamu pulang, sayang. Tapi malah ibu yang paling nyakitin kamu. Ibu salah. Meya. ayah benar-benar bodoh. Padahal ayah berjanji lindungi kamu sampai dewasa. Tapi malah berulang kali nyakitin kamu. Ini salah Kacian. Kacian emang gak pantas jadi manusia. Kita yang selalu percaya sepihak dan lukain dia. Aku gak akan pernah maafin diriku. Tapi aku bersumpah, semua rasa sakit yang kamu kasih ke dia, kamu bakal rasain 1000 kali lipat. Tiap hari di sisa hidupmu akan kamu jalani dalam siksaan. Tiap detik kamu habiskan dengan penyesalan. Pengawal! Kalian mau apa? Aku ini putri keluarga Levin. Kalian mau aku mati? Kakakku itu pewaris keluarga Levin. Dia gak akan biarin kalian hidup tenang. Bawa ke rumah sakit jiwa.
Ayah, ibu, kakak, kalian sudah pulang? Mea. Mea. Mea, ibu udah nyakitin kamu. Pak, Bu Lina, ini surat pengunduran diriku. Bibi Yuna, Bibi udah 20 tahun kerja sama kami. Kalau ada masalah bilang aja. Mungkin kami bisa bantu. Nona Mea sudah pergi. Aku juga nggak mau tinggal di sini lagi. Ini hadiah terakhir yang Nona Mea tinggalkan untuk kalian. Ini. Eksperimen udah 2 tahun, masih belum disetujui. Kak Gavin, jangan nyerah. Menurutku eksperimen ini sangat bermakna. Pasti akan bermanfaat. Kakak itu bintang masa depan dunia riset. Nanti kalau disetujui, namanya pakai namamu ya. Namanya Program Tidur Meya, oke? Oke. Nanti aku buatkan piala super besar untuk kakak. Di kesempatan ini, aku mau umumkan secara resmi Program Tidur Meya akan ganti nama menjadi Program Tidur Sienna. Meya, kakak salah udah ngecewain kamu. Maaf untuk semua dukungan dan semangat dari kamu dulu. Hari ini mataharinya cerah, pohon-pohon mulai bertunas. Sayangnya aku nggak bisa lihat apapun. Kak, gak apa-apa. Kalau gak bisa lihat, aku ceritakan semua ke kakak. Aku jadi mata kakak. Meya, memilikimu itu anugerah. Meya, sebentar lagi aku bisa lihat. Jangan sampai aku dengar lagi. Kamu bilang mau ngasih mata kamu ke aku. Meya, kamulah yang bawa Kak Caleb ke jalan terang. Tapi kakak malah kehilangan kamu. Kamu bahkan kasih kurniamu buat aku. Meya, Kak Caleb lebih milih gak bisa lihat. Asal kamu pulang. Kak Jan sering sakit mah. Kurma merah dan biji teratai bagus buat lambung. Kak Jan, aku buatkan bubur kurma merah dan biji teratai biar lambungmu nyaman dan tidur nyenyak. Kak Jan, film kita sebentar lagi mulai. Lain kali kamu jangan buat hal yang gak jelas gitu, bikin repot aja. Mea, kamu udah capek-capek bikin menu buat kacian. Tapi kakak malah terus nyakitin kamu, injak perasaanmu. Kacian ini emang brengsek. Kalau kamu mau pulang, Kacian rela lakukan apapun. Kamu pasti Mea kan? Aku ibumu. Aku ayahmu. Kami akan sayang padamu seperti anak kami sendiri. Jadi sekarang kita keluarga. Apa salah kami sama kamu? Sampai kamu balas dendam gini ke kami. Seperti anjing liar gak tahu terima kasih. Hari ini, keluarga Levin akan putuskan hubungan denganmu. Kenapa aku bisa bicara sekejap itu? Demi orang luar, aku sampai nyakitin putri kandungku sendiri. Ibu yang salah sama kamu. Padahal ibu janji akan sayang kamu selamanya. Akhirnya ibu malah terus nyakitin kamu. Ibu menyesal. Ibu rela tukar nyawa demi bisa bawa kamu pulang. Enggak, Meya belum mati. Aku pasti bisa nemuin dia.
putri keluarga Levin yang paling disayang. Aku satu-satunya putri keluarga Levin. La 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 la. Halo, apa kamu pernah lihat adikku? Rambutnya panjang, matanya besar. Namanya Mia Levin. Dia satu-satunya adik perempuan kami. Putri keluarga Levin. Iya, kalau kamu bisa kasih petunjuk, keluarga Levin pasti kasih hadiah besar. Maaf, belum pernah lihat. Kawan, coba lihat. Meya, Meya, apa itu kamu? Dasar gila. Udah 3 bulan. Kita udah cari Meya kemana-mana. Kenapa sama sekali nggak ada jejakmu? Meya, sebenarnya kamu di mana? Kak Gavin. Selamat, programnya akhirnya disetujui. Tapi belum bisa senang dulu. Kalau kita belum dapat relawan, eksperimennya belum bisa dilanjutkan. Kak, jangan khawatir. Kalau aku sudah besar, aku akan jadi relawan buatmu ya. Jangan ngomong gitu lagi. Buat kakak, pencapaian atau karir, sehebat apapun, nggak ada yang lebih berharga darimu. Kakak cuma mau kamu bahagia tanpa beban. Relawan. Hidup tidak terlihat. Mati pun tidak ada jasanya. Semua informasi yang berkaitan sudah dihapus. Program tidur Meya termasuk rahasia tingkat paling tinggi. Pastikan info relawan aman. Begitu masuk kapsul tidur, langsung umumkan dia sudah mati. Hapus semua data yang ada. Dan hari itu juga, kenapa Meya ada di sini? Jalan itu mengarah ke pusat riset. Biasanya Meya tidak pernah lewat situ. Hari saat dia menghilang, bersamaan dengan waktu, relawan masuk kapsul tidur. Gak mungkin. Gak mungkin. Meya gak mungkin lakukan itu. Gavin mau kemana? Apa ada kabar tentang Meya? Pak Gavin! Pak Gavin! Buka pintunya! Buka pintunya! Kak Gavin, apa kakak kesini datang cari Meya? Ada apa kesini Pak Gavin? Kami sangat terhormat. Anda ke markas kami. Tenang saja, semua berjalan lancar sesuai rencana. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang lagi terbaring di sana? Kak Gavin, maksudmu jangan-jangan Meya di dalam... Katakan, apa dia Meya? Pak Gavin, Anda yang tetapkan. Semua informasi di sini harus dirahasiakan. Siapapun tidak boleh membocorkan. Sekarang itu dibatalkan. Katakan padaku. Kalau tidak, aku pecat kamu. Pak Gavin, sebaiknya Anda pergi. Gak bisa. Aku mohon. Yang di dalam itu apa benar anakku? Maaf Pak, tolong bangun. Putriku sangat sayang kami. Kami malah nyakitin dia. Bikin dia pergi. Kami salah. Kami tidak minta dia maafin kami. Kami cuma mau tahu dia ada di mana sekarang. Beri kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Relawan itu memang Meya. Meya, putriku. Meya, ibu datang nemuin kamu, nak. Meya, ini Kak Caleb. Hentikan eksperimennya sekarang juga, atau aku hancurkan tempat penelitian ini. Sudah terlambat. Aku akan telepon sekarang. Begitu eksperimen dimulai, tidak bisa dihentikan. Kalau dipaksa berhenti, relawan pasti mati. Banyak sekali kebetulan. Dan aku tidak sadar sama sekali. Di hari waktu Meya mau jadi relawan, aku malah buat pesta. Apa yang kulakukan? Pantaskah aku disebut kakak? Akulah yang salah. Aku yang nyuruh dia untuk pergi. Aku bahkan memutus hubungan dengan dia. Aku tidak pantas menjadi ayahnya. Semua salahku.
Aku nggak jaga Mea baik-baik. Mea, Kak Caleb minta maaf. Mea, ibu minta maaf, nak. Aku tanya padamu, sebelum Mea masuk ke sana, dia sempat bicara sesuatu tidak? Tidak. Sebelum eksperimen dimulai, aku tanya relawan, masih ada hal atau orang yang belum direlakan. Dia bilang tidak ada. Padahal kita dulu udah nyakitin dia. Dia pasti sangat terluka. Aku mohon, biarkan kami masuk untuk melihatnya. Sekali saja. Bukannya aku tidak mau bantu kalian, tapi ini wilayah steril. Siapapun tidak boleh masuk. Kalau sampai ada yang masuk, risikonya gagal. Eksperimen baru sukses setelah 30 tahun. Kalian lebih baik lihat dari luar. 30 tahun. Mea takut gelap. Tapi dia terjebak di kegelapan selama 30 tahun. Ini, aku sudah investasikan semua aset keluarga. Untuk eksperimen ini, kamu harus pastikan ini berhasil. Dan pastikan keselamatan putriku. Baik, kalian tenang saja. Mea, kamu tenang aja. Kak Gavin akan carikan kamu kornea yang cocok. Biar kamu bisa kembali dengan sempurna. Mea, kami akan selalu ada untukmu. Menunggumu bangun. Semua akan baik-baik saja. Tahun lalu, eksperimen tidur yang diprakarsai grup Levin akhirnya baru-baru ini membuahkan hasil besar. Sang relawan juga berhasil bangun lagi. Program ini diperkirakan akan mendorong kemajuan teknologi umat manusia. Kalian tenang saja, eksperimennya berhasil. Operasi transplantasi kornea juga berjalan lancar. Sekarang, kalian bisa bertemu Bu Mea langsung. Terima kasih. It's gone. Mea. Mea, ayo ikut kami pulang. Kita pernah kenal ya? Maaf ya, permisi.